Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Irlan Muntasa. Nama saya Arif Putra Rohman, Kami dari kelompok 11, akan membawakan materi yang berjudul Evolusi dan Kinerja Komputer. Adapun materi yang kami bahas meliputi Sejarah Singkat Komputer, Perancangan Kinerja Komputer, Evolusi Komputer, cara kerja komponen inti tiap generasi, dan teknik komputer yang akan datang. Munculnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern, namun prinsip kerjanya masih sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan komputasi. Cikal bakal komputer digital pertama kali dikembangkan pada tahun 1930, Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia II pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936 di Berlin, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang fungsinya untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Adapun contoh aplikasi desktop umum seperti pengenalan voice, pengolahan citra, transfer data, dan juga video conference ataupun multimedia. Teknik pengembangan kinerja komputer. Ada 3 teknik pengembangan, yaitu yang pertama branch prediction, yaitu teknik di mana prosesor melakukan prediksi percabangan yang akan dieksekusi berikutnya. Yang kedua data flow analysis. Prosesor akan menganalisa instruksi data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum. Speculative execution. Prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif dengan modal prediksi cabang dan analisis data. Dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatan mikroprosesor sangatlah pesat, perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi oleh komponen lainnya, semisal memori. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan dan kurang sinkronnya operasi antar komponen. Maka dari itu, dibuatlah cara mengatasi perbedaan kecepatan operasi, yaitu dengan cara meningkatkan jumlah bit, dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya, mengubah antarmuka DRAM dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM, dan juga meningkatkan bandwidth dengan menggunakan hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Komputer generasi pertama sekitar tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube atau tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Vacuum tube yang diperlukan amatlah banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangatlah besar. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar,
dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer sehingga ukuran mesin elektrik yang berukuran besar menjadi lebih kecil. Transistor mulai dipakai di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. IBM membuat sebuah komputer bernama Stretch dan Sperry Rand. Perubahan mendasar pada komputer generasi kedua ini adalah penggantian vakum tube oleh transistor, di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut, yang dimana lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, dan juga solid state device. Adapun ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu kapasitas memori utama yang cukup besar, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing, proses operasinya lebih cepat, dan juga mulai menggunakan bahasa pemrograman mesin seperti Fortran, COBOL, dan juga ALGOL. Komputer generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup tinggi yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu atau IC pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semiconductor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu komponen yang dipakai adalah IC, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memori komputer yang jauh lebih besar, ukuran fisik lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access dan dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Nah, terus ada komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam suatu chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam suatu chip tunggal. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, yaitu Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap alat elektronik rumah dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut mini komputer, dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Nah, terus ciri-ciri komputer generasi keempat, yaitu penggunaan LSI atau Large Scale Integration. Lalu yang kedua itu menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer.
Terus yang ketiga itu ada personal komputer atau PC, mulai berkembang sejak tahun 1977, dan pada tahun 1981 komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Nah, lalu kita lanjut komputer generasi kelima. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan. Nah, lalu ada ciri-ciri komputer generasi kelima, yaitu yang pertama itu komponen yang dipakai adalah ULSI atau Ultra Large Scale Integration, lalu memfokuskan kepada Artificial Intelligence, dan yang ketiga mulai berkembang komputer yang dapat menggantikan chip. Nah, lalu kita ke materi yang keempat, yaitu cara kerja komponen inti tiap generasi. Nah, tabung vakum ini adalah inti dari komputer generasi pertama. Vacuum tube yang tahun 1875 pertama kali dikembangkan adalah perangkat yang digunakan dalam rangkaian elektronik untuk mengontrol aliran elektron. Sebuah vacuum tube biasanya terdiri dari 2 atau lebih elektroda tertutup dalam kaca atau logam keramik. Ukuran vacuum tube ini berdiameter sekitar 2,5 cm atau lebih dan tinggi sekitar 6 cm atau lebih, tergantung pada sedikit banyaknya rangkaian di dalamnya. Cara kerja tabung vakum itu adalah ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Tabung vakum sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada dasarnya, tabung vakum bekerja berdasarkan adanya emisi elektron yang terjadi apabila sebuah katoda dipanaskan. Sebuah anoda akan menangkap elektron-elektron tersebut sehingga menimbulkan arus dan tegangan anoda yang akan digunakan sebagai penguat sinyal. Nah, lalu kita ke transistor, yaitu inti dari komputer generasi kedua. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, pengendali, penyarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal Amerika Serikat pada akhir tahun 1947, yaitu transistor jenis bipolar. Mereka adalah John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Dengan penemuan tersebut, perangkat-perangkat elektronik yang pada saat itu berukuran besar dapat dirancang dalam kemasan yang lebih kecil dan portable. Nah, lalu cara kerja transistor itu secara umum, sedikit di luar konteks teknis, adalah tidak lebih dari sebuah perangkat yang dapat memutuskan dan mengalirkan arus listrik tanpa ada bagian mekanis yang bergerak. Transistor dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon dan germanium. Pada dasarnya, sebuah komponen semikonduktor memiliki tingkat konduktivitas listrik yang sangat rendah. Namun, ketika sebuah komponen silikon tersebut diberikan sebuah bahan impurity yang disebut sebagai doping, maka tingkat konduktivitas dari sebuah semikonduktor dapat meningkat secara tajam. Nah, lalu kita ke integrated circuit atau IC. Nah, ini adalah inti dari komputer generasi ketiga. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, resistor, kapasitor, dan dioda berukuran mikro yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah rangkaian komponen elektronika dalam sebuah kemasan kecil. IC ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments, mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggunakan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Nah, cara kerja IC itu secara umum pada prinsipnya adalah sama seperti komponen elektronik lainnya, yaitu menerima masukan berupa logika dan mengeluarkan berupa sinyal keluaran logika. Sel logika biasanya diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda atau transistor. Akan tetapi, dapat pula dibangun
menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektronik atau relay. Tiap-tiap sel logika mempunyai beberapa jumlah masukan, biasanya berjumlah 2 hingga 10 masukan. Sel-sel logika yang mempunyai keluaran yang berjumlah 1 atau 2 tergantung dari jenis fungsinya. Nah, lalu apa sih perbedaan dari inti tiap generasi? Nah, kalau tabung hampa udara itu digunakan sebagai alat penguat sinyal dan komputernya berukuran besar karena dibutuhkan jumlah yang banyak untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Sedangkan kalau transistor sebagai penguat dia juga digunakan sebagai penguat sinyal, namun komputernya lebih kecil dan lebih murah karena ukuran transistor lebih kecil daripada tabung vakum. Nah, sedangkan kalau IC itu bukan sebagai penguat sinyal, melainkan gabungan dari ribuan transistor yang berukuran sangat kecil. Semakin kecil dan semakin murah daripada komputer generasi transistor atau generasi kedua. Nah, lalu mikroprosesor, yaitu inti dari generasi keempat, yaitu pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Nah, lalu membentuk komputer semakin kecil dan kemampuan semakin meningkat dan harga semakin murah. Lalu ada LSI atau Large Scale Integration, pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Nah, yang pertama itu ada komputer kuantum. Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan untuk melakukan operasi data. Komputasi kuantum itu menjanjikan untuk memecahkan beberapa tantangan terbesar planet kita di bidang lingkungan, pertanian, kesehatan, energi, iklim, ilmu material, dan lainnya yang belum kita temui. Untuk beberapa masalah ini, komputasi klasik semakin ditantang sebagai ukuran sistem tumbuh. Nah, lalu cara kerja komputer kuantum. Komputer ini menggunakan bit kuantum atau juga bisa disebut qubit yang dapat menyandikan informasi dengan nilai 1 dan 0 secara bersamaan. Qubit adalah unit dasar informasi dalam komputasi kuantum, sementara bit atau digit biner dapat memiliki nilai 0 atau 1. Qubit adalah yang memiliki posisi 0 dan 1. Salah satu tujuan dari penelitian komputasi kuantum adalah untuk mempelajari masalah mana yang dapat diselesaikan oleh komputer kuantum lebih cepat daripada komputer klasik dan seberapa besar kecepatannya. Komputer kuantum sangat baik dengan masalah yang mengharuskan menghitung sejumlah besar kemungkinan kombinasi. Nah, lalu ada microchip implant pada manusia. Nah, ini itu adalah perangkat elektronik apapun yang ditanamkan secara subkutan atau subdermal, biasanya melalui suntikan. Contohnya termasuk integrated circuit RFID, pengidentifikasi yang terbungkus kaca silikat yang ditanamkan dalam tubuh manusia. Perangkat ini biasanya berisi nomor ID unik yang dapat dihubungkan ke informasi yang terkandung dalam database eksternal, seperti dokumen identitas, catatan kriminal, riwayat medis, obat-obatan, buku alamat, dan penggunaan lainnya. Nah, lalu juga ada AI atau Artificial Intelligence, yaitu adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tujuan dari AI sendiri itu meliputi membantu pekerjaan manusia, membuat mesin menjadi lebih pintar, membantu memecahkan masalah, dan yang lainnya. Nah, cara kerja AI itu adalah dengan menggabungkan sejumlah data yang besar dengan proses berulang dan algoritma yang cepat, serta memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola fitur dalam data. Contoh penerapan AI yang pertama itu adalah teknologi deepfake yang dimiliki oleh Facebook, yang berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Terus yang kedua, ada rekomendasi produk pada e-commerce yang direkomendasikan sesuai dengan algoritma dan data pada pengguna. Lalu yang ketiga, ada asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa, yang dapat membantu pengguna dalam beraktivitas dan bisa diajak berinteraksi. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.